Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Badan Pekerja Klasis Solo, dengan kasih kami sapa Penatua Bapak Panik Tehupiori Esos MH selaku Wakil Ketua Klasis GKI Solo. Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kami sapa Ibu Pendeta Kartika Sarimanik STH selaku anggota BPK Wilayah 1 Klasis GKI Solo. Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Ketua PMJ GKI Patamalo beserta staf. Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perangkat kerja GKI Majelis GKI Patamalo. Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang ke-26 GKI Patamalo tahun 2024. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara persidangan ke-26 sebagai berikut. A. Pembukaan. Pertama, ibadah. 2. Laporan Ketua Panitia Sidang ke-26. 3. Sambutan Badan Pekerja Klasis dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang ke-26 serta penyamatan tanda peserta sidang. 4. Pelaksanaan sidang. A. Pembaca tata tertib sidang. B. Laporan pertanggungjawaban program dan anggaran tahun 2024. C. Tanggapan-tanggapan. D. Pembahasan rancangan pokok-pokok program dan RAPBJ tahun 2025. E. Penetapan program dan anggaran tahun 2025. B. Penutup. 1. Laporan Ketua Panitia Sidang. 2. Sambutan dari Ketua PHMJ. 3. Sambutan Badan Pekerja Klasis BPK dilanjutkan dengan penutupan sidang. 4. Ibadah penutup. 5. Selesai. Untuk mempersingkat waktu kita di saat ini, kita akan masuk pada susunan acara yang pertama, yaitu ibadah. Ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta S. Matita Putri Pauli. Kepada Ibu dengan kasih kami silakan. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Kami pun bersyukur karena sebagai umat pilihan-Mu di tengah-tengah jemaat Efata Malang, kami diundang dan kami akan duduk bersama dalam sidang ini. Kami akan berbicara dari hati ke hati dalam sidang ini. Tetapi kami memohon ya Allah ya Tuhan kami, tuntun kami, sertai kami dan baharuilah kami lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan di saat ini sebagai penuntun bagi kami di dalam menjalani proses persidangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Kitab Indonesia memberikan tema nasihat-nasihat terakhir. Ayat 2 dan seterusnya. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsubos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil.
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Alkitab Filipi yang kita baca ini, tetapi sebagai umat yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus perlu memahami atau perlu mengetahui bahwa Rasul Paulus menulis surat ini pada saat dia berada dalam penjara di Roma. Kalau kita baca kitab Filipi ini, maka kita akan berkata begitu banyak kekayaan yang tersirat di dalam kitab ini. Kitab atau surat ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus yang sedang menderita dalam penjara, tetapi Paulus masih menghibur jemaat yang ada di Filipi, yang seharusnya jemaat itu harus memberikan penghiburan kepada Paulus, tetapi ini terbalik adanya. Oleh karena itu secara khusus Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini merupakan nasihat terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana nasihat tersebut menyangkut memperbaharui kesatuan jemaat. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita ini diawali dengan nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Euodia dan Sintike. Paulus menasihati kedua wanita ini supaya mereka harus sehati sepikir dalam Tuhan. Di samping itu Paulus juga meminta kepada Sugos untuk
kebenaran Injil. Lalu kata kasar kita mau bilang begini, Rasul Paulus bilang begini, kalau kamu dua saja yang adalah bagian dari pemberitaan Injil sudah tidak sehati, tidak sepikir, lalu bagaimana kamu mau bawa jemaat ini? Bagaimana kamu bisa jadi contoh bagi jemaat ini? Sehingga Rasul Paulus langsung menyentuh mereka dengan menasihati mereka berdua, menasihati Eudia dan Sintike. Karena Paulus tahu Bapak Ibu Saudara, akibat keretakan antara mereka berdua ini akan menyebabkan mereka sukar dan tidak bisa bekerja sama. Dan ini mempengaruhi pelayanan dari seluruh gereja yang ada di Filipi pada saat ini. Keretakan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, seperti kebencian, pertengkaran yang terbuka, dan sebagaimana yang akan mempengaruhi persekutuan dan kesatuan jemaat Filipi. Maka Rasul Paulus berkata, pikirkanlah semuanya ini. Kenapa Rasul Paulus berkata bahwa pikirkanlah semuanya ini? Rasul Paulus mengajak jemaat dan juga mengajak Eudia dan Sintike untuk berpikir positif. Sehingga pada ayatnya yang ke-8, pikiran positif berbunyi begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus berkata, setelah kamu berpikir semuanya itu, setelah kamu berpikir positif, kamu harus ada tindakan lanjutan. Tidak hanya berpikir, tapi harus ada tindakan lanjutannya. Apa tindakan lanjutan atau perbuatan yang positif? Paulus menasihati dalam bagian penutup. Nasihatnya dari hasil berpikir positif dan melakukan hal-hal positif dengan berkata pada ayatnya yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat dan peserta sidang jemaat Efata yang ke-26 yang diberkati Tuhan. Dalam realita pelayanan selama tahun 2024 yang Tuhan izinkan kita layani, yang Tuhan izinkan kita lakukan, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga ada dalam masalah-masalah yang membuat kita harus belajar dari pembacaan kita hari ini atau pembacaan kita saat ini, bahwa dalam kesemuanya Rasul Paulus menegaskan keberhasilan dalam persekutuan dan pelayanan itu kita harus sehati, sepikir, apapun masalahnya. Sebagai pengikut Tuhan yang setia, kita harus bersukacita senantiasa dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam segala situasi. Dan janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di saat ini Tuhan izinkan kita ada dalam sidang jemaat yang ke-26. Sudah tentu kita akan mempertanggungjawabkan segala tugas tanggung kerja kita di tahun 2024 ini di dalam sidang. Dan juga kita akan membicarakan program-program kita di tahun 2025. Apa yang telah kita capai, apa yang belum kita capai, dan selanjutnya daripada apa yang telah kita lakukan itu, kita diberikan kesempatan untuk mengoreksi dan juga dikoreksi. Tapi itu bukan membuat kita menjadi musuh. Tapi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, secara pribadi kita harus merenungkan, oh sebenarnya kita ini belum berhasil, oh sebenarnya kita ini belum berbuat banyak. Maka kita minta kuasa Allah berkarya dalam sidang ini, supaya lewat segala program yang akan dibicarakan dan kita berpikir sehati, supaya kita putuskan bersama, supaya di tahun 2025 nanti kita akan bisa melakukan apa yang menjadi pikiran positif kita, apa yang menjadi keinginan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam ladang Tuhan ini. Bicaralah, sepakatilah dengan meminta penyertaan Tuhan Yesus Kristus agar kita sehati sepikir. Sidang ini benar-benar akan menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang dipilih sebagai utusan-utusan Allah duduk di rumah Tuhan dalam sidang ini. Sehingga tema kita yang berbunyi dari bacaan ini, pikirkanlah semuanya itu akan dapat terwujud dalam semua keputusan sidang. Dan berkualitas kita dalam sidang ini supaya tema sentral dan subtema sidang yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, Mazmur 72 ayat 2 dan ayat 3. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan, dengan subtema yang merupakan rohnya jemaat Efata. Kasih Kristus menggerakkan jemaat GKI Efata Manado, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian di tahun pemberdayaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menuntun kita dalam kita mengikuti dan menjalani sidang di saat ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua yang kami kasih, kami banggakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, badan pekerja basis yang kami kasih, kami banggakan PHMG dan jajarannya yang kami kasih dan kami banggakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Efata Manado yang kami kasih, kami banggakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan unsur-unsur jemaat, pimpinan-pimpinan rakyat, utusan-utusan jemaat, keempat rayon yang ada di jemaat GKI Efata Manado. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
terjadi saat ini. Kita semua masih diberikan kesempatan. Kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan. Terlebih napas kehidupan yang membuat kita kuat. Dan sampai saat ini kita boleh ada pada sidang ke-26 Jemaat GKI Fatah Malalu Masjid saat ini. Pada prinsipnya Gereja Kristen Injil di Tanah Papua memiliki panggilan untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada umat yang ada di Tanah Papua berdasarkan program-program kerja yang telah dirumuskan bahkan diputuskan dalam suatu persidangan. Sidang jemaat merupakan forum yang dapat mengambil keputusan yang tertinggi menurut asas Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Maka di hari kita semua sebagai satu persekutuan di dalam jemaat GKI Fatah Malalu, kita melakukan sidang jemaat yang ke-26 di tahun 2024 ini untuk merumuskan dan memutuskan program-program pelayanan apa saja yang nantinya akan kita lakukan di tahun pelayanan yang baru, yaitu di tahun 2025 nanti. Sidang ini kita lakukan di bawah suatu tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 dan Mazmur 72 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan subtema Kasih Kristus menggerakkan jemaat GKI Fatah Malalu Masjid, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di tahun pemberdayaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang ini bertujuan bagaimana kita mengevaluasi program-program yang telah kita bahas, kita tentukan di sidang yang di tahun 2023. Di sidang yang ke-25 kita mengevaluasi program-program apa saja yang berhasil kita lakukan, dan juga telah kita lakukan bersama di dalam berbagai bidang pelayanan yang ada di jemaat ini. Yang kedua, tujuan sidang ini adalah bagaimana kita mempersiapkan pelayanan kita di tahun yang baru, serta kita sama-sama menggumuli, memohon tuntunan hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan program-program yang akan kita putuskan di tahun yang baru nanti. Adapun waktu pelaksanaan sidang, yaitu tanggal 16 November 2024, bertempat di gedung Gereja Fatah Malalu Masjid dengan pengorganisasian atau panitia, penanggung jawab harian PHJ selaku penanggung jawab, dan pelaksana adalah Majelis Jemaat GKI Fatah Malalu. Peserta sidang di saat ini berjumlah 122 orang dengan rincian Majelis Jemaat 88 orang, unsur PKB 8 orang, unsur PW 9 orang, unsur PAM 8 orang, unsur PAM 9 orang, dan utusan TKSD 1 orang.
pembiayaan kegiatan sidang, dana yang terkumpul yang kami dapati dengan sumber dana pertama adalah penjualan panitia, yaitu penjualan es cincau dan es kopior. Yang kedua, sumbangan ekubah. Penjualan es cincau dan es kopior sebesar Rp2.670.000. Sumbangan ekubah sebesar Rp5.000.000. Dari kas jemaat Rp5.000.000. Sumbangan rayon 1 sampai rayon 4, masing-masing rayon sebesar Rp1.000.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp4.000.000. Spontanitas panitia, yaitu majelis Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan per orang Rp100.000, yang terkumpul Rp4.200.000. Basar RW berjumlah Rp5.550.000. Sumbangan Bapak F. Marisa sebesar Rp10 juta. Sumbangan Bapak Paul Vincent Mayor sebesar Rp5 juta. Total penerimaan yang kami dapati untuk mempersiapkan dan melakukan sidang ini Rp41.420.000. Adapun pengeluaran untuk pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan sidang ini, yang pertama, untuk konsumsi 2 kali rapat panitia sebesar Rp700.000. Kebutuhan seksi persidangan Rp9.610.000. Kebutuhan seksi acara sebesar Rp5 juta. Kebutuhan seksi perlengkapan Rp3.400.000. Kebutuhan multimedia Rp1 juta. Kebutuhan seksi kesehatan Rp1 juta. Kebutuhan seksi konsumsi Rp14.750.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp35.551.000, sehingga sisa dana yang ada sebesar Rp5.869.000. Di saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada setiap yang telah meluangkan waktu, meluangkan jerih payah tanpa memperhitungkan betapa lelahnya kita bekerja. Tetapi kami tidak dapat memberikan apa yang berharga untuk membalas semua. Kami berharap di sidang kali ini, mari kita semua memberikan kehidupan kita selalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita dituntun dipimpin oleh Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dengan hikmat yang berasal daripadanya, untuk bagaimana kita menjalankan sidang ini dengan roh kerendahan diri. Kami percaya kita dapat menghasilkan hasil sidang besar ini yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Sidang Ke-26 GKI Pademangan yang telah menyampaikan laporan secara terperinci bagi kita para peserta sidang ini. Kita lanjut pada susunan acara yang berikut, yaitu sambutan Badan Pekerja Klasis
dengan bacakan sambutan tertulis Badan Pekerja Kelas GKI Sorong di setiap acara pembukaan sidang-sidang jemaat dalam Kelas GKI Sorong, dan khususnya di hari ini saya bersama anggota BPK Wilayah 1 ada bersama-sama dengan Bapak Ibu beserta sidang jemaat ke-26 di pagi ini berkesempatan untuk membacakan sambutan ini. Mari kita ikuti, kita dengar dengan segala baik untuk menuntun kita masuk pada sidang yang mulia ini. Shalom. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketua Majelis Jemaat dan PMJ GKI Kepulauan Maluku, Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Sekretaris, Bapak Wakil Sekretaris dan Ibu Bendahara. Yang saya kasihi dan saya hormati dalam kasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat, BPPG, Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat, Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-26 dan seluruh tim, Bapak Ibu yang ada tergabung dalam panitia-panitia di dalam jemaat, dan juga badan-badan lain, tim-tim lainnya yang jika ada di jemaat Kepulauan Maluku yang terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu para pengajar, sebagai organisasi sekolah minggu yang diberkati Tuhan, saya lupa ya selewat ini. Ibu anggota Badan Pekerja Kelas GKI Sorong, Macam ini anggota BPK Wilayah 1, Wilayah 1 dari Saungka sampai di Sion Balala. Ya. Dan hamba Tuhan pelayan firman yang sudah menyuruh kita dalam ibadah pembukaan ini, biar Tuhan terus memberkati seluruh Bapak Ibu beserta sidang jemaat ke-26 yang terus diberkati. Pertama-tama mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di surga, Kepala Gereja kita, yang terus memberikan kesempatan bagi kita, baik selaku pelayan-pelayan firman, selaku persekutuan jemaat, untuk terus ada bekerja dan hidup dalam gereja Kristen Papua sampai hari ini. Terkhusus khusus jemaat Kepulauan Maluku yang hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, boleh ada dan berkesempatan melaksanakan sidang jemaat ke-26 ini. Kita ada dengan segala baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini di sidang jemaat yang ke-26 ini kita telah memasuki tahun ketiga periode Badan Pekerja Kelas GKI Sorong tahun 2022-2027. Ya, tinggal 2 tahun lagi kita bersama-sama ada tugas pelayanan di kelas ini, dan untuk jemaat Kepulauan Maluku hari ini kita ada dalam sidang ke-26. Sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ini bukanlah sebuah kegiatan baru bagi kita dalam gereja Kristen.
kita terus berjalan menurut aturan dan regulasi-regulasi Gereja Kristen Papua yang berlaku. Dan untuk hari ini kita ada mengalami sedikit perubahan dalam persidangan-persidangan gereja, sebagaimana keputusan sidang ke-18 sidang Sinode Gereja Papua di Waropen tahun 2022 yang lalu, di mana sidang-sidang jemaat atau sidang-sidang gereja, baik di arah Sinode, Klasis dan jemaat, rapat-rapat kerja, itu semuanya dimulai dari jemaat. Kalau jemaat kita bersidang jemaat, itu yang pertama dilakukan. Baru selanjutnya menuju raker klasis, lalu terakhir raker sinode. Yang kemarin sidang jemaat itu di terakhir. Setelah raker sinode, raker klasis, baru sidang jemaat. Ini kenapa? Karena seterus dengan keputusan sidang sinode kita, bahwa seluruh program-program kegiatan dalam Gereja Kristen Papua yang kita hendak lakukan setiap tahun dan diputuskan dalam setiap sidang-sidang jemaat dan raker-raker klasis sinode, itu adalah program-program yang kita namakan program Gereja Kristen di tanah Papua. Jadi kita sudah tidak ada lagi sebut program sinode Gereja Papua atau program kegiatan klasis atau program kegiatan jemaat. Tidak. Kita sebut program Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang hendaknya kita lakukan secara konsekuen. Iman kita kepada Tuhan, baik dari arah sinode sampai jemaat dan jemaat sampai ke sinode. Justru karena itu jemaat bersidang di bulan November. Ini tidak ada berapa lagi sampai terus sampai aturan ini berubah. Jadi setiap tahun dipersiapkan untuk jemaat bersidang di bulan November. Dan yang mengatur sidang-sidang di jemaat dalam satu wilayah klasis, itu kewenangan pengaturannya diatur oleh klasis. Justru karena itu klasis mengatur hari ini jadwal tanggal 16 jembatan menuju penjagaan dan ada 5 jemaat lain dari Nusantara. Dan yang berikut, supaya program-program kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di tahun 2025 itu kita kerja bersama-sama. Dan itu program Gereja Kristen ya, kita bersyukur hari ini Ibu anggota BPK, Pendeta Ketika ini juga sebagai ketua tim program klasis ada di sini, sehingga kita akan mengalami perubahan nanti. Ya. Justru itu klasis cepat-cepatnya menurunkan program-program kerja Gereja Kristen dalam Papua seturut dengan Gereja Sinode Kegiatan Papua yang telah ditetapkan di sidang sinode. Itu yang pertama, Bapak Ibu dari Yesus Kristus. Persidangan yang kita lakukan di dalam jemaat hari ini itu sudah pasti kita sebut sidang jemaat. Sidang jemaat adalah merupakan sebuah persidangan yang penting dan sangat strategis bagi gereja. Sebagaimana tertulis dalam peraturan tentang jemaat bab 6 bagian keempat pasal 9 ayat 1 tentang sidang jemaat. Sehingga sidang jemaat disebut di dalamnya adalah merupakan
tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Hari ini kita merayakan perayaan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Selama 1 tahun ada dalam perayaan tugas kita di Kota Bandung, dan kita akan mempertanggungjawabkan niat itu melalui kehadiran kita dengan iman kita di sidang ini, sehingga nanti proses sidang ada laporan-laporan pertanggungjawaban, rilis, dan juga ada program-program tahun yang kita lalui di tahun depan. Dengan demikian, kalau kita sebut sidang jemaat ini adalah suatu pesta keselamatan bagi kita, dalam rangka kita mempertanggungjawabkan iman kita bersama-sama. Mari kita ada dalam persekutuan sidang jemaat yang bersama-sama memberikan keputusan yang terbaik dalam satu iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Kepala gereja kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memperhatikan pentingnya dan strategisnya suatu sidang jemaat bagi jemaat-jemaat dalam gereja Kristen Negara Papua sebagaimana yang saya telah sampaikan di atas. Maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita di sidang ini, yaitu yang pertama, dalam DKI di tanah Papua kita sudah dan sedang bergerak dari tahun pembaharuan ke tahun pemberdayaan dan siap menuju tahun kesehatan di tahun 2025. Nah, kita sudah lewat tahun pembaharuan di tahun 2022, di mana semua warga gereja Kristen Papua ada dalam pembaharuan berjemaat menurut regulasi-regulasi aturan gereja yang terbaru sesuai keputusan sidang Bapak. Kita sudah lewati. Dan di tahun 2023 kita masuk di tahun pemberdayaan dan akan kita selesaikan di tahun ini, dan beberapa hari ke depan lagi, bulan Desember. Lalu kita akan tinggalkan tahun pemberdayaan itu dan kita masuk di tahun kesehatan dalam GKI kita di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, program-program yang sudah direncanakan dan sudah dibahas di Lumuli, baik dalam evaluasi pelayan di jemaat ini, rapat koordinasi dalam mempersiapkan persidangan ini, itu program-program yang menjurus dan bernuansa dalam menghayati tahun kesehatan. Tahun kesehatan bukan kita diajak, dituntun, diberitakan, kamu kerja hati-hati, kamu kerja baik-baik. Hal-hal ini juga dituntut bagi kita. Tetapi tahun kesehatan yang secara luas ini artinya di tahun 2025 kita dalam gereja Kristen Papua, baik di Arsinode, Klasik dan Jemaat, kita harus bekerja dengan satu hati, satu pikiran, satu gerak langkah maju. Semuanya kita lakukan dalam satu hati kita yang beriman kepada Tuhan. Jadi nantinya sudah tidak dengar lagi ya. Nanti kalau ada kegiatan klasik itu, ya, ada banyak jemaat-jemaat bersumut. Tapi ketua jemaat juga bersumut. Kegiatan terlalu banyak di klasik ini. Di kegiatan yang terus pusing. Ya. Tidak ada lagi keputusan sidang jemaat, kita belum bikin. Itu sudah kita tidak dengar lagi di tahun 2020. Karena kita sudah mulai mengatur, merencanakan program
baju baru, sepatu baru, semua baru. Senyum sukacita, puji Tuhan. Tetapi diawali dengan persembahan. Kalau Levata Malanung, terhadap yang pernah berjuara terus. Ya itu. Luar biasa. Ya tahun depan tidak usah lagi, nanti piala Remani tidak penuh, tidak tepat di belakang. Saya lihat sebanyak itu. Kasih ke tempat lain. Nah itu sudah tidak biasa. Ya yang kedua, jemaat-jemaat melaksanakan apa yang menjadi keputusan sebuah persidangan sepanjang tahun ini dan akan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan program yang akan diputuskan pada sidang ini di tahun kesehatan tahun 2020 ini. Yang ketiga, melalui sidang jemaat ini secara khusus kita juga hendak mengevaluasi anggaran atau keuangan jemaat. Bapak Ibu, ini sudah minggu ketiga kita bersidang dalam kasih. Itu sidang yang paling ramai. Itu semuanya hanya bicara soroti bendahara jemaat. Ya, kemarin terakhir bendahara jemaat. Kenapa? Karena kita tidak lain percaya. Padahal kita tidak tahu aman tugas pelayanan itu sudah ada di pundak masing-masing dan itu bekerja bagi Tuhan, bekerja dengan sukacita, masing-masing sesuai dengan tugas dan jawab. Ya kita berikanlah juga pekerjaan itu, percayakan juga pekerjaan itu dengan segala baik. Dan pastinya dia akan majelis jemaat BND akan mempertanggungjawabkan itu dalam setiap sidang. Dan hari ini kita akan mengevaluasi mendengar laporan pertanggungjawaban anggaran atau keuangan gereja kita di tempat Levata Malanung. Ada beberapa hal yang akan kita lihat pada evaluasi anggaran dan keuangan jemaat. Ya, kita sama-sama akan mengamati apakah dan bagaimana pengelolaan keuangan dalam jemaat itu sudah dilakukan, diurus sesuai dengan aturan perbendaharaan gereja Kristen di dalam Tuhan. Apakah semuanya telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh kita? Bapak Ibu, berdasarkan pengamatan para pekerja klasis dalam sidang-sidang jemaat ini, nampaknya bahwa pengelolaan keuangan di jemaat-jemaat di klasis Sorong terus semakin baik. Meskipun ada beberapa kendala di jemaat-jemaat terkait tugas yang dilaksanakan oleh seorang pemberhati. Dalam laporan realisasi penerimaan Januari sampai September 2024 dari 47 jemaat dalam kelas GP Sorong, ada 10 jemaat yang belum memenuhi 70% realisasi anggaran sesuai dengan keputusan sebelumnya. Ada 8 jemaat yang belum mencapai 75% dan ada 39 jemaat yang telah mencapai di atas 75%. Berdasarkan hal tersebut di atas, di tahun kesehatan kita sudah harus kenal
turut dengan regulasi aturan gereja dan keputusan-keputusan sidang jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya tambahkan satu lagi. Kita dalam gereja Kristen Papua, kita tidak memiliki sumber dana yang pasti. Tidak ada. Lain di pemerintah dari APBD, konsul, kita tinggal bikin program kita naik. Tapi di gereja kita buat program, tapi uangnya hanya seturut iman kita. Ya, kita bikin. Uangnya dari mana? Pendapatan GKI, sumber pendapatan GKI satu-satunya itu adalah dari pemberian jemaat. Tidak ada tempat lain. Pemberian jemaat. Jemaat datang hari Minggu kasih di Tangguh, kota-kota persembahan. Jemaat datang di ibadah rayo, ibadah usul-usul tahu di kantor-kantor perintah yang ada di rumah. Jemaat datang dan memberikan penjelasan suku karena umur panjang dan lain-lain sebagainya, berikan berdoa. Itu satu-satunya sumber pendapatan gereja Kristen. Karena kita tahu berkat itu dari Tuhan, justru karena itu kita konsekuen morali dalam setiap pengambilan keputusan kita. Jika sering orang bilang itu angka-angka iman, ya, angka-angka iman. Dan pas dalam perjalanan ada bahkan mencapai realisasi yang kita rencanakan. Berarti Tuhan Yesus kepada gereja yang baik. Justru karena itu kalau sudah memberi, jangan tanyakan lagi. Kalau sudah memberi, jangan bersungut-bersungut. Karena kita sudah beri untuk Tuhan, kita doakan untuk Tuhan, serahkan semuanya. Tuhan yang berberkat atas pemberian kita. Karena nantinya Tuhan juga akan memberikan lebih banyak lagi dari pemberian kita. Ada di satu persidangan jemaat, pada saat kami evaluasi di kasus dalam rapat-rapat rutin kita setiap hari Rabu, satu jemaat berdiri dari belakang. Kami mau tanya, hari jemaat ini tidak perlu kasih berbeda. Sekarang kami mau tanya, gereja ke siapa kami? Wah, ini pertanyaan yang melebihi Tuhan Yesus lah. Baru kenapa sih itu sampai kasih? Kalau begitu tak usah kasih. Tapi uang banyak-banyak sih pun saya tak usah kasih. Itu contoh-contoh bagi kita. Justru karena itu kita akan ada di tahun kesehatan. Kita kerja sehati, saya pikir bersama-sama, saling bersama-sama bekerja dalam gereja ini untuk kita dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Bapak Ibu, subtema dan tema tadi Pak kita baca, saya lewat ya. Dan juga ada hal penting di saat pembukaan persidangan ini. Sebagai badan pekerja klasis, kami harus informasikan kepada jemaat sekalian supaya sama-sama kita tahu keadaan kita di klasis Sorong dengan ada dalam bulan klasis dengan kekuatan 37 jemaat ini. Yang kita berdoa yang ke-34, yang kita berdoa yang di tahun depan kemarin di sidang jemaat Maranatha, yang mereka juga sudah memutuskan untuk tahun depan yang kejemaatan satu jemaat, yaitu jemaat Eklesia.
dengan jumlah keseluruhan warga jemaat kita dalam Kasih GKI Solo. Data update terakhir yang terus diupdate oleh operator-operator database di setiap jemaat itu ada sebanyak 60.434 jiwa. 60.435 data base kita sampai dengan bulan ini. Dan ini akan terus bergerak karena operator-operator kita dari masing-masing jemaat terus menyampaikan data-data perubahan jemaat lewat perusahaan penelitian ya. Ada 14.428 kakak. Nah, itu dalam klasis kita ya. Ini sudah termasuk teman-teman ya. Saya tidak hafal berapa. Dan data-data ini oleh penegasan Badan Pekerja Sinode sebagai penanggung jawab data istimewa dalam gereja ini tidak dipergunakan untuk siapa-siapa, tetapi hanya dipergunakan untuk pelayanan gereja Kristen Papua dalam gereja ini secara keseluruhan. Jadi ya, saya kasih ingat untuk tim-tim sukses yang pada data ini. Siapa pada data ini kasih itu bertanggung jawab untuk orang di Solo. Ya. Karena pakai data ini harus izin sinode. Ini untuk pelayanan kita dalam gereja ini. Dan kita dilayani oleh 50 pendeta organik. Ada 50 di situ. Pendeta organik. Pendeta organik itu pegawai negeri sipil GKI. Ya. Dan ada 27 pendeta non pegawai organik yang termasuk pendeta tadi Prof. Ya, pegawai non organik. Ya. Dan 10 pendeta pensiun. Ini 10 kemarin kalau SK 1 datang. Dan mungkin susah pas. Nanti kalau di satu datang lagi, tambah lagi. Ini mulai pensiun-pensiun banyak. Ya. Tapi kita bersyukur kemarin sinode kita Papua telah mengesahkan ada 560 calon pelayan firman dan sudah bergerak ke tempat-tempat tugas masing-masing. Dan mungkin juga ada anak-anak jemaat dari Kefatan Baru, ya berdoa untuk mereka. Berdoa. Karena memang masih seorang tidak dapat calon pelayan firman. Masih seorang tidak. Saya mau lari ke gunung, lembah, pesisir dan pulau. Ya, gitu. Berdoa supaya mereka bisa bekerja dengan tugas. Ya, kemarin kita dengar dengan Garis itu dengan sebaik-baiknya lalu yang mereka boleh mencapai kesuksesan menjadi pendeta GKI kita. Itu hal-hal beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tahu secara dulu. Dan juga ada kita di GKI ada 1.330 penatuan. Ini banyak. 1.330 penatuan termasuk di Malang. Saya tidak tahu penatuan sini apa. Dan 1.171 semas. Jadi majelis kita ada 2.500 majelis jemaat di Plaza Solo. Ya, waktu berjalan di jalan kita pasti tahu bahwa ketemu itu majelis saja. Dalam toko juga pasti bahwa ketemu majelis. Nah, ini banyak sekali nih. Ya, jadi kita harus sudah kenal, jadi jalan dengan baik. Ya. Dan ada guru sekolah minggu itu ada 1.190 guru sekolah minggu. 1.190.
terakhir kita sudah akan memasuki suasana pesta pilkada provinsi dan kota Solo tanggal 27 November. Bapak Ibu gereja bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada. Kita wajib datang ke setiap TPS. Jangan ada golongan putih alias golongan. Tidak boleh. Kita yang sudah terdaftar, kita yang belum terdaftar, bagaimana caranya kita harus ada di TPS kita masing-masing. Kita memilih wakil-wakil Allah memimpin kita di dunia ini secara bersama-sama. Berdoa kita untuk anak-anak Tuhan yang ada dalam setiap calon-calon kepala daerah. Kita bertugas berdoa untuk mereka. Siapapun yang terpilih, itulah utusan Tuhan bagi kita, karena dia adalah wakil Allah untuk bekerja melayani di dunia. Ya, jadi kita jaga persekutuan ini baik. Jangan setelah selesai pilkada menjadi jalan termulai waktu lihat lain, musuh-musuh jalan waktu terlalu lihat lain, jemaat satu jalan juga terlalu lihat lain. Akhirnya kita masuk dalam kesehatan dengan kesia-siaan. Ya begitu ya. Kalau hal-hal ini kurang terasa di kita, kalau yang ini terasa sekali di jemaat-jemaat pedesaan sampai bentuk jemaat baru. Dan hanya perbedaan di calon. Iya. Itu bikin pusing. Kalau di jemaat-jemaat kota itu tidak. Lagi di malam pasti tidak. Pilkada kan tidak akan kita ada dalam kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan berbeda. Ya. Karena tepuk tangan besar kan? Dan itu. Baik. Badan Pekerja Gereja Solo mengucapkan terima kasih pertama kepada Ketua Majelis Jemaat bersama BND dan seluruh anggota Majelis Jemaat atas dukungan dan kerjasamanya untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan Kasih Gereja Solo dan khusus di dalam jemaat ini. Yang kedua, para sesepuh, tokoh-tokoh pendiri jemaat, anak-anak Tuhan dalam kapasitas baik di pemerintahan, TNI, Polri maupun DPRD atas dukungannya dalam berbagai bentuk bagi gereja. Yang ketiga, bagi BPPG tingkat jemaat, badan pelayan unsur-unsur, pengajar kategorisasi, pengajar sekolah minggu, dan semua tim bahkan panitia yang ada dalam jemaat atas pelayanannya dalam jemaat ini selama tahun ini. Kepada seluruh warga jemaat untuk persekutuan yang indah ini selama ini. Dan juga terlupa kepada pihak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kota Sorong, TNI, Polri, mitra, para tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan atas jalinan kerjasama yang baik dalam gereja. Untuk semua yang telah dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini, Klasik Sorong dan juga sendiri Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan dan membalasnya pada saatnya dan pada waktunya yang tepat. Ya sudah. Akhirnya sebelum saya menutup sambutan ini ada pantun. Bapak Ibu tetap di pantun, kami kelas sana. Tapi saya mau kasih tahu di kelas 9 orang ini, 8 orang ini tak tahu di pantun. Jadi pantun saya baca ini pantun di kelas. Karena ya kita pasti saja yang bisa di pantun ini. Jadi mari kita dengan pantun ini baik-baik. Dan sebelum saya baca pantun ini, saya mohon maaf Pak PRD dan juga peserta sidang ada majelis satu di sini
tim Persikos. Oh, tidak ada Pak Susi. Ya, Sudah jadi. saya izin Pak. Sudah. Ya, saya izin. Dia titip saya kemarin, Bapak tolong buka. Minta saya minta izin saya dulu. Dan Bapak suruh saya ke saya tarinya lama. Ya sudah titip saya minta izin. Kita takut juga ya. Jadi yang mohon izin, dia ada juga saya ini sampai selesai turnamen surat tingkat 17. Gitu ya. Ya, saya baca tamu sekarang. Satu kalimat ada awalan. Jawabannya ini semua dua biasa. Dapat ditutup dengan akhirat. Ya, terima kasih. Tuntas tugas setahun penerimaan. Mari kita lanjutkan di tahun kesehatan. Ibu Dr. kasih semangat dan tambah satu yang kedua. Tapi saya harus baca ya, jangan sampai baca yang belum terbaca lagi. Yang kedua, Kota Sorong, Kota Minang. Ini yang usul-usulnya begini. Senang dituju orang banyak. Ada tugas terletak di pundak kita. Mari kita kerja dengan bijak dan penuh iman kepada Yesus. Selamat bersedang. Tuhan memberkati kita semua. Jadi salam berdoa pada Pendeta Pasir Besoro, Ketua Pendeta Jen Penetapa Horisa Istiqamah. Sekian dan terima kasih.